Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya meminta Gus Fuad untuk merahasiakan hasil daripada tes DNA beliau? Karena pertama saya memandang bahwa eh, kewajiban untuk menunjukkan adanya Duriah Wali Songo ketika di dalam keadaan terpaksa, memaksa untuk menunjukkan bahwa Duriah Wali Songo ada, itu bagi saya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menunjukkan, saya kira sudah tercukupi, baik data maupun uji genetik. Misalkan data, misalkan sudah ada Kesultanan Cirebon, baik Kesepuan, Kanoman, Kecirebonan, itu kan berkaitan dengan dinasti sehingga catatannya bisa diakses oleh banyak orang, ya. Dan uji genetik sebetulnya sudah ada yang dipublish gitu ya, satu orang, tapi bukan yang dikatakan oleh beberapa youtuber itu ya. Ada satu orang yang ada di Family Tree, bukan itu. Yaitu keluarga kami, ya, hanya berdampingan desa, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Beliau adalah keturunan daripada Khotib Cendana atau Khotib Sandana. Beliau adalah keturunan dari Sunan Cendana, dan ya, beliau adalah salah satu dari yang haplunya masih belum bermutasi ya, masih berhaplu J beliau. Dan SNP-nya tersambung secara kajian genetik itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sudah cukup. Nah, kalau bertanya siapa beliau, saya tidak bisa menyebutkan beliau karena sebetulnya beliau yang juga kemarin kita ajak untuk, karena ketika itu ya untuk menunjukkan, tapi takut kurang berkenan ya, karena memang agak tertutup keluarga ini. Tapi sudah tes DNA itu ya, dan terpublish karena ketika itu ya mungkin ikut salah satu proyek penelitian sehingga terpaksa terpublish. Saya kira sudah cukup itu. Nah, yang kedua, kenapa saya minta Gus Fuad Pleret itu untuk merahasiakan hasil daripada tes DNA beliau? Karena begini, saya ingin Gus Fuad bisa dikalahkan oleh keturunan Gus Fuad sendiri. Artinya apa? Begini, orang-orang besar itu akan lahir dari lembu petang istilahnya kalau di Wali Songo itu. Jadi kalau kita ingin anak cucu kita bisa mengalahkan kita, gitu ya, ya memang harus samar-samar, tidak terpublish gitu. Jadi kalau misalkan Gus Fuad kemudian mempublish dan itu sudah diketahui oleh banyak umum, karena kan sekarang lagi viral sehingga semua orang akan tahu. Nah, maka ketokohan Gus Fuad Pleret ini akan sulit disaingi oleh keturunan Gus Fuad sendiri. Dan ketika Gus Fuad merahasiakan, kemungkinan besar nanti keturunan beliau akan ada seorang tokoh yang mengalahkan jauh di atas Gus Fuad. Seperti itu. Jadi memang seperti itu, karena untuk melahirkan seorang tokoh yang hebat harus lah, ya memang ya tidak boleh gitu ya. Sebagai contoh misalkan nih, contoh misalkan di Nusantara ini, berapa banyak tokoh-tokoh yang lahir dari lembu petang, artinya silsilahnya tidak banyak orang yang tahu. Contoh misalkan baik di pemerintahan atau di kalangan alim ulama. Contoh misalkan nih yang gampang, presiden aja lah. Dari presiden pertama Soekarno, siapa yang banyak tahu tentang silsilah beliau? Beliau bisa mengalahkan generasi di atasnya. Beliau menjadi tokoh besar. Terus misalkan lagi Gus Dur misalkan, ya memang beliau kan tahu silsilahnya, tapi kan tidak semua orang bisa tahu mengakses silsilah beliau, dan tidak semua orang tahu bahwa beliau adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menjadi tokoh hebat. Terus misalkan siapa lagi, Mega kan sama dengan Bung Karno ya. Terus siapa, SBY misalkan, siapa yang tahu silsilahnya beliau? Tidak ada yang tahu, tidak terpublish ya. Jadi beliau bisa mengalahkan ayah, kakek, terus di atasnya beliau menjadi tokoh besar gitu. Terus
Oleh sebab itu, ya memang kalau ingin anak kita menjadi orang-orang hebat ya harus gitu. Terus siapa lagi? Misalkan Pak Jokowi siapa yang tahu silsilah beliau? Gak ada yang tahu. Ya. Beliau menjadi orang-orang yang besar, mengalahkan ayahnya, kakeknya seperti itu. Jadi apa namanya? Ya, padahal Pak Jokowi juga keturunan kiai besar ya. Eh, Pak SBY juga begitu. Beliau adalah keturunan Kiai Termas gitu ya, dari perempuannya. Dan ya seperti itu. Jadi saya ingin Gus Fuad nanti bisa dikalahkan anak cucunya. Contoh misalkan nih, Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, beliau kan ada catatan ya silsilahnya, tetapi kan tidak dipublis. Sehingga banyak orang-orang tidak tahu bahwa beliau adalah duri Rasulullah. Jangankan orang-orang, misalkan para habaib misalkan ya, kan tidak tahu kalau beliau adalah duri Rasulullah. Sehingga kadang-kadang ini loh, dulu Syekhona Khalil begitu cinta, beliau seorang ulama begitu cinta kepada duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Habib yang berbicara begini kan tidak tahu kalau Syekhona Khalil adalah duriyah Rasulullah. Dan Syekhona Khalil menjadi tokoh yang luar biasa, bisa mempunyai ikon sendiri, tidak numpang, tidak nebeng namanya ke leluhurnya. Beliau menjadi tokoh hebat sendiri, tokoh besar. Ya seperti itu. Jadi genetika itu apa namanya? Seperti yang saya katakan, kalau kita ingin punya anak apa namanya, bisa bermanfaat besar kepada umat, ya harus ditanam di dalam dalaman tanah. Artinya apa? Ya gelap. Nah, kalau kita sudah tahu silsilahnya, diberitahukan kepada halayak umum, ya generasi kita seperti biji-bijian itu diletakkan di atas tanah. Ya kalau tidak kepatu ayam, ya akarnya tidak akan pernah tumbuh kuat. Jadi kalau ingin anak kita ya kita harus samar. Jadi harus ditenggelamkan di dalam tanah itu biji-bijian. Nanti kalau tumbuh akarnya kuat dan akan menjadi orang-orang hebat. Saya kira itu ya. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.